Halo, apa kabar rekan profesional? Pada pagi ini bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya dan juga kita menikmati hari ini dengan penuh rasa syukur. Ya seperti biasa dalam acara ngopi pagi dan opini dunia global. Pada hari ini saya ingin membahas ini adalah sebuah perbandingan era ya. Saya melihat bahwa di masa lalu para politisi Indonesia itu adalah orang-orang yang sangat cerdas. Apalagi kalau kita lihat bapak bangsa kita seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Bung Agus Salim, Bung Tan Malaka dan lain-lain. Mereka begitu kaya dengan berbagai macam pemikiran, baik pemikiran mengenai keindonesiaan maupun mengenai pemikiran tingkat global. Padahal pada waktu itu yang mereka akses adalah hanya dua, buku ya, dan juga surat kabar, dan juga ya kita bisa melihat ada surat menyurat atau korespondensi dengan tokoh-tokoh di luar negeri. Tetapi pemikiran mereka itu matang dan sangat kaya. Mereka mengetahui apa yang dibutuhkan rakyatnya, bagaimana menciptakan kemajuan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, sebelum Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin ini digembleng dengan situasi, dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam intelektual. Daya intelektual mereka tuh luar biasa. Jadi mereka digembleng oleh keadaan dan mereka tidak mau menyerah dengan keadaan. Tetapi sekarang ini kalau kita lihat kok berbeda dengan era saat ini, yang lebih banyak para politisi ini miskin dengan ide. Bahkan ketika mereka mencalonkan diri menjadi anggota DPR, MPR, ataupun gubernur atau kepala daerah lainnya, ini nggak ada program-program baru, nggak ada ide-ide baru yang muncul. Itu program itu dari dulu, dari tahun 90 sampai tahun 2024 itu aja. Seperti program kalau saya terpilih nanti sekolah gratis, kalau saya terpilih nanti ya, kebutuhan-kebutuhan yang lain itu tidak terlalu berat karena apa? Kami akan menanggungnya. Tetapi ketika nanti mereka berhasil menjadi uh, kepala daerah, menjadi calon anggota DPR, mereka lupa apa yang telah mereka janjikan. Ini berkaitan mengenai tingkat literasi. Bapak bangsa kita dulu itu bukan hanya fasih berbahasa Indonesia, tetapi juga fasih berbahasa Belanda, berbahasa Jerman, berbahasa Perancis, dan tentu berbahasa Inggris. Ini yang menjadikan daya kekuatan mereka untuk membaca berbagai macam literatur untuk memperkaya perjuangan Indonesia. Nah, sedangkan para politisi kita sekarang hanya membaca lebih banyak, ya, saya katakan lebih banyak bahasa Indonesia. Bahasa Inggris mungkin tidak semua politisi itu bisa bahasa Inggris yang baik dan benar. Jadi kita lihat dari ruang lingkup literasi bacaannya ini sangat berbeda, dan ini akan menyulitkan posisi mereka sebenarnya di dalam membangun kepercayaan masyarakat ketika terjadi banyak tantangan-tantangan baru di bidang globalisasi. Seperti sekarang kita lihat UKM banyak yang bangkrut di berbagai daerah, um, karena banyak yang mengatakan ini produk-produk impor dari luar negeri, khususnya dari China. China itu lebih siap bersaing di Indonesia, sedangkan yang jadi Indonesia di dalam negerinya pun tidak siap, bahkan tidak ada solusi. Paling solusi hanya pelarangan, jangan dijual dengan peraturan-peraturan, atau nanti media sosial yang berkaitan dengan afiliasi tersebut ya ditutup, didesak tutup. Seharusnya globalisasi ini memperkaya negara kita untuk bagaimana bisa bersaing dengan negara lain, bukan kita menutup. Saya lihat para politisi banyak ambil jalan pintas, dan jalan pintas itu terkesan panik. Bukan jalan pintas ini yang mempunyai dampak jangka panjang. Ini yang sangat berbahaya. Karena apa? Kemampuan literasi membaca sangat kurang, apalagi melihat era globalisasi, dan mereka itu sangat kurang. Terima kasih banyak.